Ya, Saudara, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM kembali diperpanjang oleh pemerintah. Meski saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang menerapkan PPKM dalam level 4. Sementara negara lain seperti Singapura, Korea Selatan sudah menuju transisi endemi dengan sudah membiarkan atau membolehkan warganya ketika berada di luar ruangan bukan dalam sebuah kerumunan tidak menggunakan masker. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kapan Indonesia akan masuk fase transisi endemi? Pagi ini kita akan bahas dengan narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Abraham Wirotomo, juga epidemiolog dari Griffith University Australia yang masih ada di Bandung, di Indonesia, Kang Diki Budiman. Kang Diki, Mas Abraham, salam sehat, minal aidin wal faizin, masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Ya. Wilujeng Wilujeng enjing. Ya, Kang Diki, lebih cerah kayaknya Kang Diki ini akhirnya pulang kampung soalnya ya wajahnya. Dan lebaran. Kita ngobrol santai, Mas Abraham sama Kang Diki. Mas Abraham, ini apakah saya pernah ngobrol juga dengan Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi yang juga mengatakan kita masih akan melihat loh pasca mudik dan arus balik kemarin begitu. Nah, apakah ini memang sementara Pak Menteri Kesehatannya sendiri bilang kita sudah menyiapkan protokol kalau nanti kemudian diputuskan endemi gitu. Nah, sebenarnya pemerintah ini sudah bersiap untuk endemi sambil melihat perkembangan pasca mobilisasi yang cukup massal di arus mudik kemarin atau seperti apa, Mas Abraham? Boleh disampaikan kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi, silakan. Ya, selamat pagi Mas Bayu, Pak Diki, dan pemirsa Kompas TV. Jadi pemerintah ini sudah menyiapkan selain protokol pasca pandemi, juga skema dan skenario pasca pandemi. Nanti apakah namanya endemi atau apa, ini nanti kan tergantung juga masukan dari para ahli dan para epidemiolog. Namun kapan pemerintah akan mengeksekusi skenario-skenario pasca pandemi ini, kita saat ini masih menunggu bagaimana evaluasi pasca mudik. Karena sebagaimana beberapa tahun sebelumnya ketika terjadi mobilitas yang begitu masif kan ada kemungkinan angka kasus itu akan meningkat. Nah, jadi dalam waktu 3-4 minggu ini pemerintah akan monitor secara ketat dan testing juga dari pemerintah daerah kita minta untuk tetap di angka yang tinggi supaya kita bisa menangkap apakah terjadi kenaikan lagi atau tidak. Namun kabar baiknya Mas Bayu, jadi sudah hampir 8 minggu nih, sudah hampir 8 minggu sejak tanggal 24 Maret sampai tanggal 11 Mei ini reproduction rate Indonesia itu tuh ada di angka 1. Artinya situasi sudah semakin terkendali, tidak ada lagi penularan yang signifikan. Tapi sebelum kita masuk ke skenario pasca pandemi, kita masih menunggu nih kira-kira bagaimana dampak dari mudik kemarin ini, Pak. Oke, terbayang Mas Abraham. Nah, Kang Diki, ini saya bicara apa yang kemudian disampaikan teman-teman saya, saudara saya ketika kita berlebaran kemarin begitu ya. Apakah PPKM ini masih relevan untuk diperpanjang lagi berkaitan di lebaran kemarin? Sebelum kita ngobrol ini kan saya bilang di saudara-saudara saya masih mau tonjokkan begini kalau salaman gitu atau dari jauh, mereka sih langsung samber tangan saya aja gitu kan. Mungkin dialami juga sama Kang Diki dan Mas Abraham atau pemirsa Sapa Indonesia. Udah baik, ini udah kita salaman gitu. Nah, salaman hal yang kayak begitu itu memang jadi kangennya kita kan selama 2 tahun ini kok kita kayak nggak bisa saling menyentuh begitu sesama saudara. Masih relevan? Bagaimana kita harus menyikapi ini semua, Kang Diki? Ya, bahwa keputusan pemerintah memperpanjang memang sudah tepat ya, karena sekali lagi PPKM ini selalu saya sampaikan itu seperti payung, ya, kebijakan payung yang akan mengikat yang tadi disampaikan oleh Pak Abraham, ada testingnya, ada juga di situ perubahan periode termasuk vaksinasi, dan juga mengingatkan semua pihak, tidak hanya masyarakat tapi juga sektor-sektor di pemerintah bahwa ini statusnya masih pandemi. Nah, artinya PPKM itu sendiri linknya ke status pandemi itu sendiri yang memang otorisasinya ada di WHO penilaiannya. Tapi bahwa PPKM ini kan nggak mesti seketat dulu. Saat ini pemerintah bisa saja melakukan
seperti tadi sebelum ini kan kita lihat pemerintah sudah melakukan penyesuaian, relaksasi. Itu sah-sah saja dengan data yang memang sudah mendukung itu. Namun hal yang harus kita sama pahami, ini tadi juga Pak Abraham sudah menyinggung, ini ujian nih, pandemi itu kan penguji nih. Nah ujian kita nih di lebaran pasca ini, dan masalahnya bukan hanya harus mudik dan balik dampaknya nanti, tapi ada ujian global juga. Ini bukannya di Indonesia, di semua ya. Ada siklus dulu tuh 2 bulanan. Ya kalau gelombang di global tuh 2 bulanan. Seiring bertambahnya imunitas, landscape imunitas, itu jadi 3 bulan, 4 bulan. Nah sekarang kurang lebih di 4 bulan. Mudah-mudahan nanti mundur. Nah jatuhnya itu di Juni. Jatuhnya itu di Juni. Nah ini juga informasi untuk Pak Abraham dan tim. Bahwa nanti kita lihat. Jadi akan ada 2 ujian nih. Dampak dari mudik balik itu. Dan ini hipotesa sebetulnya. Hipotesa siklus 4 bulanan ini. Apakah akan terjadi di Juni? Masalahnya karena yang bisa atau potensi yang bisa menimbulkan gelombang itu, saya harus sampaikan ada, yaitu ada kehadiran BA4, BA5, BA2, 12.1, yang kecenderungannya sayangnya ini makin kuat kemampuan dia menyiasati imunitas, baik dari vaksinasi maupun dari infeksi. Jadi yang disebutkan Diki tadi itu varian-varian baru COVID-19? Subvarian, turunan Omikron, semuanya masih turunan Omikron. Jadi kabar baik dan buruk, itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah sekarang itu kecenderungannya ya hanya turunan Omikron inilah lawan kita gitu, musuh kita. Sehingga kita jadi lebih hafal karakternya. Kemudian bahkan secara teknologi vaksin misalnya, kita sudah bisa saat ini sebenarnya dunia sudah mulai mengarahkan vaksin yang spesifik ke varian ini. Ini yang kabar baiknya. Tapi bagaimanapun, nah itulah sebabnya saya sambut baik PPKM ini dipertahankan. Tapi jangan dianggap bahwa kita atau kebijakan ini akan mengekang masa. Kan aktivitas lainnya akan bisa terlaksana, tapi dengan kebijakan terukur. Seperti misalnya tadi sampaikan sama Mas Bayu, salaman. Sebetulnya bisa, saya sebetulnya melakukan eksperimen sosial. Saya salaman tapi sebelum kita acara halal bihalal ini ya keluarga itu, saya pastikan semua sudah booster. Dan itu di negara di Australia itu aman. Dan kenapa saya bilang aman? Saya tes, rapid test nanti yang saya tes itu, bahkan beberapa saya tes dan negatif gitu. Nah artinya sains itu bisa dibuktikan bermanfaat. Jadi kita jangan sampai takut, wah kalau gitu kapan kita bisa buka Mas? Sudah bisa sebetulnya. Saya sampaikan, karena sudah bisa, tapi dengan syarat sudah booster, di ruangan dengan ventilasi sirkulasi baik, dan tentu yang tadi juga disampaikan, tes positivity rate atau angka reproduksi daerah itu juga bagus. Kalau bisa, tes positivity rate kita sekarang terakhir nih saya lihat tadi pagi masih di 9%. Tapi it's okay. Karena apa? Selama itu booster gitu. Jadi artinya dan itu trennya menurun. Nah inilah pentingnya kenapa PPKM itu ada untuk alat kita nanti menilai, mengevaluasi. Oke. Nah walaupun kita mendengar hal-hal yang baik begitu dan kemudian kita menjadi optimis, Mas Abraham, catatan-catatan dari KSP, dari Kementerian Kesehatan juga terus bisa kita monitor begitu. Kan kita tetap, saya sih mau ngambilnya begini, worst skenario-nya kan tetap harus yang kita siapkan. Kalau best skenario-nya sih insya Allah kita akan jauh lebih siap lah begitu. Nah umpamanya kita bersiap, saya juga berkaca dari negara-negara lain yang juga melakukan pelonggaran, terus tiba-tiba ada peningkatan kasus. Umpama ini juga terjadi di Indonesia. Kita sudah siap ya infrastrukturnya. Kan orang sampai bertanya, cukup viral begitu karena disampaikan juga di sosial media, oh di Wisma Atlet sisa 2 pasien saja begitu. Ya yang ke rumah sakit kan kira-kira begitu. Nah hal semacam ini kan menyebar di tengah masyarakat. Nah apa juga yang kemudian sementara ini kalau boleh kita ingin tahu, ini level kesiapan dari tenaga kesehatan dan lain-lain belum turun ya Mas Abraham ya. Tetap bersiap untuk worst skenario tersebut. Mas Abraham.
kesiapan tetap dijaga oleh pemerintah sebagai baik rumah sakit seperti pusat seperti Wisma Atlet maupun dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Namun di sisi lain pemerintah juga ketika KSP turun ke lapangan, kita melihat masyarakat kita juga lebih siap Mas Bayu dan lebih memahami terkait bagaimana menghadapi COVID ini. Jadi kalau dulu itu kan lebih banyak kepanikan, ketidaktahuan, mereka harus mencari informasi kemana kesana kemari. Ini kemarin mereka lebih tenang. Jadi ketika Omikron itu mereka bisa lebih tenang. Oh, kalau masih gejalanya ringan atau tanpa gejala, mereka cukup isolasi mandiri. Lalu mereka tidak takut lagi yang namanya di swab atau mungkin dicolok. Gitu kan dulu kan masih banyak ketakutan. Oh, ternyata dicolok tuh biasa kok, cuman nggak nyaman 1-2 menit. Jadi dari kesiapannya tidak hanya dari pemerintah, namun kami ketika turun ke lapangan juga melihat ada kesiapan yang lebih bagus juga di masyarakat. Untuk itu, ini salah satu poin yang membuat kenapa kami makin confidence bahwa pasca pandemi ini kemungkinan besar bisa kita lakukan di tahun ini. Tapi kalau soalnya detail kapan persisnya, tentu saja kan kita masih ada beberapa data. Tadi mudik ini kan ada jutaan ya masyarakat yang melakukan mobilitas dan kerumunan. Tentu ini yang harus kita lihat dulu dan monitor dulu. Dan Bapak Presiden juga sudah sangat tegas bahwa PPKM ini tetap berlanjut. Tujuannya apa? Supaya kita itu tetap waspada, jangan sampai kita mengulangi lagi Mas Bayu. Mengulangi lagi dari PPKM yang ketat ke seperti kondisi yang sudah baik seperti sekarang. Namun PPKM-nya meskipun berlanjut, ada pelonggaran. Jadi sekarang resepsi pernikahan itu sudah boleh, tapi dihimbau untuk tidak makan di tempat. Lalu juga restoran, tempat makan udah bisa buka sampai jam 2 dini hari ini kan, jadi ada keseimbangan lah antara bagaimana aktivitas masyarakat, aktivitas sosial ekonomi itu bergerak, namun juga kita menjaga supaya jangan sampai COVID ini menderu atau meliar seperti dulu-dulu lagi. Jadi alhamdulillah juga pertumbuhan ekonomi kita bagus Mas Bayu, di angka 5,01%. Ini yang kebijakan pemerintah melihatnya di situ. Sisi lain kendalikan COVID, namun kita tetap menjaga perekonomian masyarakat kita. Ya, oke. Kita setuju, saya pikir Mas Abraham dan Kang Diki ya, bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan pasca pandeminya harus apa, tetapi semuanya berdasarkan kehati-hatian. Karena pengalaman kita juga sudah memperlihatkan hal tersebut. Nah, apa saja yang kemudian kita harus tetap siapkan? Kalau nanti pasca pandemi ini kita tetap ingin semuanya aman dan on the right track untuk misalnya sampai ke dalam pemulihan ekonomi. Kita sambung obrolan kita setelah jeda. Tetap bersama kami. Ya, saudara, masih kita lanjutkan obrolan kita bersama narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Mas Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama dari KSP, Kantor Staf Presiden, dan juga Kang Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University yang sedang di Australia, yang sedang ada di Indonesia, di Bandung tepatnya. Nah, kalau judul obrolan kita nih kan PPKM masih berlanjut, kapan Indonesia masuk fase endemi atau pasca pandemi, Kang Diki? Kalau boleh, mumpung ada Mas Abraham juga gitu, Anda kalau diminta memberikan saran, kapan kita lebih baik? Saya sih apresiasi pemerintah bahwa nggak buru-buru gitu, walaupun semua indikatornya udah bagus, menurun dan lain-lain, tapi nggak buru-buru, apalagi kita baru ada mobilisasi massal mudik dan arus balik lebaran. Kang Diki, kapan kita bisa masuk ke fase ini? Sebaiknya melihat apa juga di luar Indonesia? Silakan. Ya, saat ini sudah tepat ya. Kita, Pak Presiden jelas tegas, kita fase transisi. Dan itu memang pendekatan yang dari setiap sejarah pandemi seperti itu. Saya kira kita sudah dalam track yang benar. Nah, hanya sedikit saya meluruskan dalam berbagai statement juga bahwa kita jangan sampai, kita sudah ini pengen ke endemi. Karena sekali lagi saya ingatkan, endemi itu jangan jadi tujuan. Kita tujuannya adalah terkendali. Bahwa endemi itu pada kodrat alamiah dari penyakit ini tampaknya memang sudah akan jadi endemi atau epidemi gitu. Tapi sebagai target satu bangsa atau bahkan global,
ya harus mengarah pada terkendali, yaitu kasusnya bisa kosong, nggak ada, dan bahkan artinya nggak ada kematian. Karena kalau endemi ya yang ke rumah sakit bakal terus ada, yang meninggal akan terus ada, dan Oh, itu oke. saya kira tidak layak jadi target bangsa sebesar ini gitu. Dan kita mampu, dan kita bisa gitu. Pada beberapa penyakit kan bisa seperti itu. Makanya di Kementerian Kesehatan namanya Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit itu, Mas Bayu. Bukan Iya. endemi penyakit, bukan gitu. Nah, Hmm. namun memang kita tidak bisa menghindari bahwa akan ada sebagian daerah yang statusnya nanti ketika bahkan sekarang pun mungkin beberapa daerah sudah ada endemi, ada yang epidemi. Kan Hmm. epidemi itu kayak lonjakan-lonjakan. Nah, Iya. sebetulnya proses itu akan terjadi secara alami tentu dengan upaya ya antara lain yang kita andalkan itu terutama di coverage dari vaksinasi. Hmm. Itulah sebabnya dunia global WHO itu mentargetkan 70% dari total populasi dunia harus sudah divaksinasi 2 dosis sehingga lewat fase akutnya dari Hmm. pandemi gitu. Hmm. Nah, Iya, iya. masa transisi inilah masa untuk menyiapkan kita ketika dicabut status pandemi ini oleh WHO, dan prediksi saya selalu saya sampaikan ya paling cepat akhir tahun ini Hmm. dan paling lambat tahun depan, mudah-mudahan tanpa ada varian baru ya. Ya. Nah, itu akan otomatis baik dunia, level dunia maupun nasional, itu akan ada wilayah yang ada 3 nanti kategorinya, ada yang endemi, ada yang epidemi, ada yang terkendali. Oh. Kita dari masa ini mengupayakan supaya ketika dicabut, mayoritas wilayah kita masuk terkendali. Hmm. Jangan ada yang epidemi, kalaupun ada yang endemi gitu. Nah, Ya. ini indikatornya di angka reproduksi. Tadi kalau disebutkan oleh Pak Abraham 1, ya itu sebenarnya sudah endemi. Gitu. Secara kaidah definisinya sebenarnya sudah endemi, tapi kan bukan itu target kita. Ya. Dan ini kan dinamis, sama pandeminya belum dicabut ya berarti situasinya masih sangat rawan, karena apa yang terjadi di luar nggak bisa tidak akan berpengaruh pada kita. Dan Ya. harus diingat juga bahwa ketika pandemi ini dicabut statusnya, masalah itu nggak berhenti otomatis, tidak. Hmm. Hepatitis akut misterius yang parah saat ini adalah contohnya bahwa pandemi 2 tahun yang sudah kita lalui ini sekarang sudah mulai menunjukkan ada dampak. Dan itu bukanlah satu hal yang tidak diprediksi sebelumnya, karena hepatitisnya sudah terdeteksi sejak 2020. Namun ternyata saat ini yang kelompok yang belum bisa kita lindungi dalam ini anak oleh vaksin, itu yang paling terdampak. Ya. Walaupun ini masih hipotesis, ini masih harus dibuktikan. Tapi kita akan menghadapi juga yang lain nih. Ini kebetulan ada Pak Abraham. Kebetulan kemarin nih Pak Abraham, saya dengan direksi BPJS juga berdiskusi, dan BPJS sekarang itu mau bagus nih modalnya dengan banyak perbaikan. Nah, karena beban kesehatan ke depan ini diabetes mellitus, kemudian hipertensi jantung. Ini adalah dampak dari COVID yang akan muncul. Itu sudah saya sampaikan akan muncul, entah ini akhir tahun ini atau tahun depan. Nah, ini artinya sekali lagi jangan mengatakan bahwa ini selesai, kita endemi selesai semua, tidak. Ini adalah masa yang harus kita siapkan saat ini supaya dampaknya menjadi kecil gitu. Dengan ya perubahan perilaku lagi. Ya, terbayang Kang Diki, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau melihat indikator-indikatornya, Indonesia sudah masuk dalam fase endemi, tetapi pemerintah tetap berhati-hati dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, dan kita juga mengerti bahwa setiap daerah nanti akan berbeda-beda statusnya sedemikian rupa. Kalau kita lihat levelnya saja, mungkin sekarang sudah berbeda-beda sedemikian rupa. Mudah-mudahan semuanya levelnya tetap baik dan makin menurun begitu. Nah, kalau dari penjelasan Kang Diki kita sudah mulai mengerti, Mas Abraham, melihat dari negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan, mereka berani mengimbau kemudian, kalau kita sebut sebagai sebuah kebijakan pemerintahnya untuk boleh melepas masker ketika beraktivitas di luar ruangan, ini karena mereka yakin dengan vaksinasi mereka yang programnya sudah hampir 100%. Kita gimana, Mas Abraham? On the right track juga nggak vaksinasi ini? Berkaitan kemarin ada puasa dan lain-lain. Mas Abraham? Ya, on the right track. Bahkan di bulan puasa, capaian vaksin itu tetap masih tinggi, perharinya di atas angka 500.000. Memang
ada penurunan memang ketika saat cuti Lebaran itu ya. Selain Oh, masyarakatnya juga banyak yang mudik kan juga petugasnya juga banyak yang berlibur, situ memang ada penurunan lah dalam seminggu ini. Namun begitu mulai nih masyarakat kembali lagi ke hmm, daerah asalnya, lalu juga tenaga kesehatan juga sudah mulai bekerja, kita mengharapkan nanti angka vaksinasinya akan kembali lagi meningkat. Nah, namun kan kita juga tidak bisa menyamakan dengan Korea Selatan atau Singapura karena ya, ada budaya besar yang namanya mudik yang baru saja kita lewati, Mas Bayu. Ini yang tidak terjadi di Singapura ataupun di Korea Selatan. Itu kenapa pemerintah akan mengevaluasi 3-4 minggu sebelum nanti menentukan kebijakan pasca pandemi. Nanti ketika sudah pasca pandemi, maka betul seperti yang disampaikan oleh Pak Diki, COVID ini tidak hilang. iya, COVID ini tetap ada. Hanya saja pengaruh COVID ini terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat itu tidak akan sebesar kemarin-kemarin. Jadi masyarakat tanda kutip mulai lagi bisa melakukan aktivitas sosial ekonominya secara lebih normal seperti sebelum adanya COVID, tapi COVID tetap ada iya, dan masyarakat juga tetap harus berhati-hati. Namun aktivitas ekonominya sudah mulai. Jadi konser musik, kegiatan seni, ibadah, resepsi pernikahan itu mulai lagi bisa dilaksanakan oleh masyarakat, dan itu mungkin yang banyak masyarakat merasa oh COVID-nya sudah selesai, tapi hmm, sebenarnya pembatasannya yang dikurangi oleh pemerintah. COVID-nya itu tetap ada, ya ya, sebagaimana penyakit-penyakit lainnya seperti demam berdarah, tuberkulosis itu kan tetap ada, namun tidak sampai pemerintah harus seperti menutup jalan, menutup bandara, itu ya. tidak akan seperti itu lagi. Oke. Berarti kalau kalau begitu Mas Abraham dan juga Kang Diki nanti ya, imbauan apa kepada masyarakat supaya masyarakat tetap bahasa saya nih, termasuk saya sebetulnya yang juga bagian dari rakyat Indonesia yang saya meyakini kita segera kepingin eh, situasinya pakai bahasa Kang Diki nih supaya tepat begitu. Kita bisa betul-betul COVID-19 ini nanti terkendali, membantu pemerintah agar ini bisa cepat terkendali sehingga kita semua bisa beraktivitas betul-betul seperti biasa begitu. Nah, apa yang diimbau oleh Mas Abraham dan Kang Diki kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan obrolan kita pagi ini? Mas Abraham. Kalau dari saya sih untuk ke depan selama PPKM ini tetap berlaku, protokol kesehatan tetap Hmm, dipatuhi. Karena ya, bagaimanapun juga memakai masker ini sangat bisa mengurangi laju penularan. Kalau masyarakat ini bisa mematuhi protokol kesehatan setidaknya dalam beberapa minggu ke depan ya. sebelum pemerintah nanti mengeluarkan kebijakan pasca pandemi, kita sih pemerintah yakin bahwa dalam tidak lama lagi kita bisa melakukan relaksasi untuk Yang aktivitas sosial ekonomi dari yang lebih masyarakat. luas lagi begitu ya, Lalu Mas Abraham. Oke, betul, ya, betul. oke. Mungkin Protokol yang kesehatan. ya, yang ditunggu orang itu kan kemudian imbauan dari pemerintah seperti di Singapura. Kalau ya begitu yang ditunggu itu oke, untuk keluar rumah tidak perlu memakai masker lagi. Walaupun pemerintah Singapura juga membebaskan kalau masyarakatnya memang sudah terbiasa menggunakan masker sedemikian rupa. Kalau Kang Diki, imbauannya Kang, supaya masyarakat juga tahu bahwa ini nggak bisa buru-buru begitu penerapannya. Lebih baik kita tetap berhati-hati, apalagi kemarin ada arus mudik, arus balik Lebaran kalau untuk Indonesia. Kang Diki. Ya, kita harus belajar lah dari pandemi ini ya, bahwa Ya, apapun, bagus apapun strategi, kan yang melaksanakan itu individu ya, masyarakat. hmm, Dan yang rugi juga kita gitu. Yang rugi ketika dari sebagian kita abai, kan yang dirugikan lebih besar. Nah, oleh karena itu saya kira mau pemerintah nanti kapan mau masalah masker segala macam, saya kira masker itu masih penting. Bahkan ketika pemerintah mengatakan ini masker udah nggak perlu, saya kira pakailah masker itu. Cuci hmm, tangan, masa pemerintah misalnya udah nggak usah wajib cuci kan? Hepatitis ini juga contoh bahwa mencuci tangan itu penting untuk kita. Artinya perubahan perilaku ini sudah harus dimulai dari masing-masing kita. Karena hmm, saya sampaikan dunia ini makin rawan. Ancaman pandemi berikut itu sudah di depan mata saya sampaikan. Nah, itu bisa kita cegah kalau setiap kita, masyarakat kita ini tetap disiplin. Mau itu statusnya pandemi atau apapun,
kan perilaku hidup sehat, personal hygiene, family hygiene itu penting untuk kita gitu. Ini yang saya himbau, dan sekali lagi tanpa adanya perubahan perilaku, penyakit-penyakit ini akan terus bermunculan, bersirkulasi, bukan hanya COVID, yang lain pun. Dan salah satu yang ingin juga saya ingatkan, jangan dilupakan bahwa kita ini sebagai bangsa masih memiliki banyak PR, ada TB, malaria, dan difteri, campak. Ini sudah di depan mata kalau kita tidak segera merubah perilaku, termasuk masalah vaksinasi ini, program vaksinasi yang bukan hanya COVID yang penting, semuanya penting gitu. Jadi sekali lagi saya kira kuncinya ada di masing-masing kita ya, perubahan perilaku yang lebih sehat, lebih baik, dan itu akan menguntungkan kita, membuat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nanti ada misalnya kata tadi Pak Abraham, boleh sekarang nonton, tapi ya disiplin, kitanya disiplin itu. Pastikan sudah. Jadi sekarang jangan dikit, ini kriterianya dari pemerintah udah nggak ada. Ya jangan, yang rugi kita sendiri gitu. Diterapkanlah itu untuk kebaikan kita. Ya, jadi 2,5 tahun kita didera pandemi COVID-19, mudah-mudahan itu adalah waktu yang cukup bagi kita untuk tidak melepas habit-habit baik, kebiasaan-kebiasaan baik. Cuci tangan, menjaga kesehatan ketika pulang ke rumah, segera mandi, dan lain-lain. Karena ini tidak hanya berguna untuk situasi COVID, tapi apapun, termasuk hepatitis akut. Nah, hal semacam ini. Ataupun nanti ada semacam penyakit atau virus baru lagi, semua akan kembali ke titik itu. Kebiasaan ini mudah-mudahan tetap menempel di diri kita masing-masing. Gitu. Baik, Mas Abraham, terima kasih. Sudah diberitahu di belakang layar istana kira-kira fasenya akan seperti apa, kita menanti dan mengikuti itu semua. Tetap kekompakan seluruh bangsa ini penting untuk mengatasi ini semua secara bersama-sama juga. Kang Diki juga terima kasih untuk masukan-masukannya, terutama kepada kami penonton dan pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain, Kang Diki, Mas Abraham. Sampai ketemu, salam sehat.